Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan sirah kisah taubatnya sahabat Dihiyah Al-Kalabi yang tega habisi 70 putrinya. Kisah taubatnya sahabat Dihiyah Al-Kalabi ini benar-benar nyata terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu ada seorang ayah yang dititipi Allah 70 anak perempuan. Namun karena masalah sepele, sang ayah tega membunuh anak-anak perempuannya. Padahal mereka adalah darah dagingnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Perbuatan ini benar-benar dosa besar karena telah menyia-nyiakan amanah Allah. Dalam Islam, orang tua dituntut untuk memenuhi hak anak yang mereka dan dilarang membunuh mereka karena takut miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum ana qatalhum hitan kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Namun di akhir kisahnya, kelakuan pria pembunuh ini akhirnya membuat Nabi menangis dan menjadi idola umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan, dahulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang raja Arab yang kafir bernama Dihiyah Al-Kalabi. Paras raja Dihiyah ini sangat tampan, sehingga heran apabila ia berjalan, maka banyak para wanita yang terpesona untuk memandangnya. Nabi Muhammad kala itu ingin sekali agar Dihiyah Al-Kalabi masuk Islam, karena di bawah kekuasaannya itu ada 700 orang dari keluarganya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan Dihiyah Al-Kalabi agar masuk Islam. Nabi berdoa, Allah merzuk Islam Dihiyah Al-Kalabi. Ya Allah, karuniakanlah Islam kepada Dihiyah Al-Kalabi. Kemudian di saat Dihiyah Al-Kalabi hendak masuk agama Islam, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW setelah sholat fajar. Wahai Muhammad, aku sudah melemparkan cahaya iman ke dalam hati Dihiyah Al-Kalabi. Dia sekarang akan menemuimu. Dan ternyata benar, Allah telah menanamkan iman dalam hati Dihiyah. Dihiyah Al-Kalabi lalu datang dan masuk ke masjid untuk bertemu Nabi. Melihat kedatangan Dihiyah, Nabi Muhammad kemudian mengangkat selendang dari punggung lalu menggelarnya di atas lantai. Nabi kemudian menunjuk ke arah selendangnya. Melihat penghormatan dari Nabi, Dihiyah lantas menangis meneteskan air mata. Dia lalu mengangkat selendang dan dicium lalu meletakkannya di atas kepala dan kedua matanya. Dihiyah Al-Kalabi kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah syarat-syarat masuk agama Islam? Kemukakanlah kepadaku. Nabi Muhammad kemudian bersabda, hendaknya kau ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu, tiba-tiba Dihiyah menangis. Nabi lantas bertanya kepada Dihiyah, mengapa kau menangis seperti ini Dihiyah? Apakah sebab kau masuk agama Islam atau karena suatu lainnya? Dihiyah Al-Kalabi kemudian menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya diriku sudah melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Maka tanyakanlah kepada Tuhanmu, apa penghapus-penghapusnya? Jika dia menyuruhku membunuh diriku, maka aku akan bunuh diri. Dan jika dia menyuruhku mengeluarkan sedekah dari hartaku, maka aku akan mengeluarkannya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa dosa-dosa itu wahai Dihiyah? Dihiyah menjawab, saya adalah seorang raja Arab
Saya malu jikalau aku memiliki anak-anak perempuan yang bersuami, supaya tak ada yang mengatakan Fulan bin Fulan adalah menantunya Dihyah Al-Kalabi, maka 70 dari anak-anak perempuanku itu telah kubunuh dengan tanganku sendiri. Mendengar pengakuan Dihyah Al-Kalabi, Nabi Muhammad kemudian merasa kebingungan. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan membawa wahyu Allah kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katakanlah kepada Dihyah Al-Kalabi, demi keperkasaanku dan keagunganku, sesungguhnya setelah kau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku mengampuni kekafiranmu selama 60 tahun dan celaanmu terhadapku selama 60 tahun. Maka kenapakah aku tak mengampuni pembunuhan putri-putrimu, sedangkan mereka adalah milikmu? Subhanallah. Begitu maha agung dan pengampun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Setelah membaca syahadat dosa Dihyah sebesar itu, Allah maafkan semuanya. Kemudian menangislah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi lantas berkata, Ilahi, engkau telah mengampuni Dihyah atas pembunuhan terhadap putri-putrinya hanya dengan sekali ucapan syahadat. Maka kenapakah engkau tak mengampuni orang-orang mukmin atas dosa-dosa kecil mereka dengan syahadat berkali-kali? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.